Kalau untuk ketemu-temu hal begitu sih enggak, saya nggak pernah nemuin. Karena dia sendiri goib. Cuma kalau untuk dari manpower, saya tahu juga takut Pak ya. Serem banget dari manpower sih ada cerita katanya. Potongannya nih, kok begini nih bentukannya gitu kan. Saya sering hal yang menarik, tapi yang merasa kagum satu sama lain atas pekerjaan masing-masing. Saya dulu kalau Pak Arifin. Kalau saya sih, Tapi Bung Arifin lebih kalem nih ya, hitam kalem gitu, hitam kalem gitu kan, glossy lagi. imut. Takut disetrap di meeting. Oh iya. Distraksi enggak. Feedbacknya banyak. Oh gitu ya, benar. Oke, kali ini kita akan membahas seputaran outsourcing cleaning service. Dan lebih menarik lagi, kita juga kedatangan bintang tamu, salah satu user pengelola gedung yang berkaitan dan bertanggung jawab atas vendor cleaning service itu. Langsung saja kita sapa. Halo Bung Arifin. Halo. Halo bertiga. Gimana nih Pak perjalanan nih? Ya lumayan macet Pak kesininya. Dari Macet Bekasi. Oh, dari Bekasi ya Pak? Iya, dari Bekasi ke Pamulang. Makan waktu 1 jam lebih, lumayan ya. juga. Kalau saya kan Tetap semangat sih. karena dekat sama saudara jadi nggak Kita putar-putar. belum jauh ya Pak. Ya. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita sambil minum dulu Pak nih. Sambil nyantai nih Pak. Dan jauh nih kayaknya habis. Haus banget kayaknya nih. Wow. Nah, nih Bung Arifin. Kita langsung aja nih. Bung Arifin kan di sini sebagai vendor cleaning untuk mengelola kebersihan di gedung ya kan, di bidang outsourcing ya Pak. Ya. Kalau Pak Dika kan selaku user Bisa. ya kan, yang bertanggung jawab penuh di gedung tersebut ya kan, yang berkesinambungan, yang benar-benar berhadapan dengan building manajernya gitu, dengan user. Building operation sih lebih. Nah, kalau Bung Arifin sebagai vendor cleaning nih, iya, di sebuah gedung, Bung Arifin utilitas sehari-harinya itu untuk mengelola kebersihan itu, ruang lingkupnya itu apa aja di Bung Arifin yang lakukan? Ya, terima kasih untuk sebelumnya ya kesempatannya. Apa yang saya lakukan dalam pekerjaan saya sebagai di situ sebagai profesor atau pengawas di area, saya melakukan pekerjaan di bidang kebersihan, dari setiap kebersihan di bagian lobi gedung atau pekarangan area halaman gedung, dari basementnya juga, ya, semuanya sedemikian rupa agar kebersihan itu tetap terjaga dan dari klien-klien pun terasa nyaman saat memasuki area gedung itu. Tuh. Jadi banyak nih Bung Arifin itu ngebersihin apa aja nih Bung Arifin di sana? Macam-macam Mbak. Dari kalau untuk di lobi itu kan dari bagian kaca, lantai, dinding, dari pintu lift juga maupun liftnya semua dibersihkan. Dari sudut-sudut lantainya itu yang paling penting sih. Sudut-sudut lantai itu biasanya kan tidak termonitor sama mata langsung kan, dari operation pekerja langsung. Nah itu kan yang bicara untuk bagian luar nih pakai pekerjaan gondola ya Pak ya, saya bisa simpulin. Nah kalau dari segi pekerjaan yang di dalam gedung nih pakai tadi si pihak vendor cleaning, pihak dari taman atau security atau divisi lainnya yang dialami dari si vendor cleaning ini, gimana Pak tanggapan Pak Dika dan solusinya? Kalau masalah pekerjaan-pekerjaan di dalam itu lebih harus koordinasinya lebih harus kuat, karena kalau begitu miss ada pekerjaan apa gitu, saya sebagai operasional pasti akan menegur bagian divisinya. Karena kenapa? Setiap kalau saya pegang istilahnya di apartemen, di hotel, itu kan sangat mengganggu sekali kalau misalkan tidak ada koordinasi atau schedulingnya pas gitu di dalam internal atau gedung ya, di dalam gedung.
itu harus koordinasi. Berarti ya segala halnya, segala bentuk apapun kita harus koordinasi nih Pak. Nggak bisa kita jalan dari sendiri gitu kan. Kalau kita jalan sendiri akhirnya berbentuk seperti itu, bentrok ya kan. Paling tidak tumbang tindih lah. Betul. Pekerjaan, gitu. Kayak dari segi si taman ngerjain ini akhirnya berdampak ke cleaning gitu kan, dengan nggak ada info apa-apa ya. Begitu juga sebaliknya ya, dari cleaning kalau kerjaan ini berdampak ke taman kan. Sebelumnya kan kita harus ada koordinasi, dan makanya kan ada si usernya ini sebagai penengah atau notulen gitu kan, sebagai pengatur gitu. Nah, dari segi ini nih Bung Arifin, Bung Arifin pernah gak mengalami pekerjaan yang bener-bener itu di luar nalar nih? Yang di luar nalar kayak mungkin pekerjaan yang di luar dari pihak cleaning gitu kan, yang benar-benar butuh support dari Pak Arifin yang sebagai vendor cleaning untuk support ke gedung. Ada gak pekerjaan yang di luar? Kalau untuk pekerjaan seperti itu sih ada sebenarnya Pak. Dari pembersihan apa tuh Pak di rooftop? Pembersihan. Siapa? Seperti apa? Gronteng yang di area rooftop itu kan dari pihak gedung. Penggronteng itu semacam kayak kalau di rumah Mas semacam apa? Toren ya, cuma ini kan lebih besar gitu kan. Nah, itu gronteng itu kan kita pembersihan itu kan bagian dalam grontengnya, kita harus masuk ke bagian dalam, ya kan, untuk pengurasan air dan pembersihan lumut-lumutnya. Gitu kan. Nah, kendalanya itu pengatur suhu udaranya itu kan nggak terlalu bagus karena agak gerah juga ya, tertutup gerah. Jadi buat saya kan untuk area seperti itu kalau bisa dibantu sama safety-nya itu gimana gitu. Mereka kan dari pihak gedung cuma minta untuk pembersihan, ya kan. Kalau untuk pembersihan kan sedangkan manpower saya pun di bawah pun sedang melakukan job desk-nya masing-masing. Ketika saya ajak kata untuk pembersihan di atas, jadi di bawah ini ada yang kosong. Jadi kita main backup sebisa mungkin. Sedangkan dari pihak klien tuh atau tenan-tenan yang lain kadang nggak bisa melihat gitu ya, area kosong ini ketika dia lewat mau ke basement, tiba-tiba yang di basement nih tidak ada manpower satupun, gitu loh Pak. Jadi ketika komplain saya bisa jelasin. Nah, penjelasan ini kan jadi nanti berujung takutnya menyindir dari pihak lain, sensitif gitu loh. Itu sih Pak kalau untuk kendalanya gitu, dari suhu udaranya juga kurang bagus buat manpower. Ya, karena namanya di ruang tertutup ya Pak. Iya. Dan ini namanya di rooftop ya kan, panas gitu kan, begitu. Ruangan juga sempit gitu kan, pengap untuk pernapasan juga susah. Kalau perihal ini nih, Bung Arifin kan ya benar yang tadi bilang kan, ruangannya sempit di rooftop juga kan. Mungkin kurangnya koordinasi yang tadi dibilangin kan. Memang koordinasi itu penting dalam satu melakukan pekerjaan gitu kan. Sebenarnya itu ya mungkin bisa dijelaskan langsung dari Pak Dikanya gitu kan, sebagai pihak user nih, gimana nih Pak Dika? Kalau untuk pembersihan gronteng itu kan dari bagian sebenarnya engineering ya, terscheduling informasi ke saya, karena di operation kan harus info ke saya dulu sebelum menggunakan manpower di area gitu kan. Sebenarnya area-area itu tidak boleh kosong. Makanya saya bilang koordinasi lebih keras lagi, lebih baik lagi. Seperti apa sih kendalanya nanti ke depannya. Nah, kalau untuk mengenai masalah si manpower, gimana nih untuk misalkan kurang gitu dari staff, dari housekeeping ya. Karena kan ini kan job desk-nya si engineering. Minta dibantu lagi oleh si staff engineering, bisa dialihkan ke area tersebut lah untuk spotnya segala macam gitu. Kita juga buat safety-nya lagi tuh, balik lagi. Safety-nya misalkan di dalam ruangan itu sempit, panas, kita gunakan alat seperti blower, seperti itu. Blower yang bisa menyedot return sama supply-nya lah
di Udara ya, return, Pak, ya? udara, sirkulasi udaranya nanti menggunakan blower seperti itu. Mungkin apalagi nih Pak Arifin yang ada kendala? Mungkin ya intinya sih perlu benar-benar dikuatkan lagi Pak perihal koordinasinya ya. Koordinasi paling. Nah kalau dari segi Bung Arifin nih, ada nggak rasa kebersamaan yang dilakukan bareng Pak Dika ini sebagai user nih di luar dari jam kerja nih? Ada nggak? Nah, itu ada, bahkan lebih kita bilang keluarga kedua kalau di pekerjaan, ya, gitu kan. Kadang kalau pas istirahat sambil ngobrol panjang lebar, sambil bercanda gitu kan. Jadi yang tadinya saat lagi kerja sedikit tegang gitu, pas ketika istirahat ngobrol banyak panjang lebar, nah itu otak fresh lagi itu. Dan bahkan mungkin kayaknya Pak Dika yang jengkel sama saya banyak. Karena setiap Coba ungkapin ya. iya, karena setiap mau meeting pun mungkin Pak Dika tahu saya itu lebih suka meeting di luar sebenarnya, karena ketika merokok otak saya jalan. Oh, gitu. Pak Dika saya kan lebih jengkel tuh ke saya kayak gitu, karena ketika meeting pengennya di luar, ketika meeting ini anak nggak ada terus gitu, harus dipanggil dulu gitu, mungkin gitu kan rasanya. Cuman buat saya sih lebih kebersamaan itu lebih ini dia nggak terlalu banyak marah gitu. Bahkan menurut saya itu udah kelewatan dong kalau buat saya sebagai bawahan lah, saya di area gedung gitu, tapi nggak marah gitu. Buat saya ya inilah rasa kebersamaan, kekeluargaan gitu kan. Cuman tetap berpacu sama pekerjaan, ya tetap harus profesional gitu, konsisten gitu kan. Betul sih, memang kebersamaan kita bukan di mana-mana ya, Iya. Pak. Dimanapun kita harus melakukan kebersamaan, kekeluargaan Iya. gitu kan. Nah, ada kan nih hal yang bikin malu satu sama lain nih dari di luar dari pekerjaan atau mungkin dilihat di suatu pekerjaan tersebut nih. Satu sama lain. Hal yang bikin malu nih, Bung Arifin. Kalau yang bikin malu satu sama lain, mungkin waktu diajak ini ya belanja apa gitu. Jadi Pak Dika nyupir, saya disuruh nemenin. Jadi saya serahin tugas saya ke pengawas saya dulu, ya kan. Saya disuruh nemenin dia nih buat ngobrol ketika mau belanja ke satu tempat lah. Diajak ngobrol saya tidur. Jadi saya merasa jadi bos sehari. Iya, jadi saya merasa kayak gini yang saya jadi bos. Ngerasain gitu. Iya. Sampai orang bukan nemenin ngobrol malah tidur kan. Ya itu, jadi ya saya merasa malu juga ya diajak aja bukan nemenin ngobrol malah tidur gitu kan. Tapi ada cerita lain kan, wah gue ngerasa kayak gini jadi bos nih ya kan. Mungkin dia udah kebanyakan request dari saya mungkin. Oh, dendam pribadi mungkin kali Pak. Enggak, udah kebanyakan request atau permintaan job-job, ya. gitu. Mungkin itu. Iya, jadi enggak Tapi so far sih itu kan ibaratnya komplimen waktu lah ya. betul Pak, betul. Karena kan kalau gimana pun masa ketuanya atau kepalanya keluar, saya ngajak kepala lagi itu nggak boleh sebenarnya. Iya, seharusnya Ya, betul. seharusnya nggak boleh. Betul. Ya dengan kita percaya dengan orang yang di lapangan seperti apa, jadi orang yang di lapangannya pun wah pede. Jadi Memberi kesempatan lebih tepatnya, memberi Pak. kesempatan. Nah, nih tadi bicara tentang masalah suatu pekerjaan ya, Bung Arifin, Bung Dika. Nah, pernah nggak nih Bung Arifin dan Bung Dika ini mengalami di suatu tempat atau di sekarang ini yang Bung Arifin, Bung Dika jalani hal yang di luar dari nalar kita, contoh misalkan hal yang berkaitan dengan dunia lain nih, hal yang goib gitu. Pernah nggak Bung Arifin atau Bung Dika ngalamin? Pak Arifin dulu nih. Coba, Saya Goib, maksudnya kayak temu setan gitu. Ya, itu hal yang goib yang di luar dari alam kita gitu kan. Kalau untuk ketemu-temu hal begitu sih enggak, saya nggak pernah nemuin. karena dia sendiri goib. Cuman kalau untuk
dari manpower, Saya tadi juga takut Pak ya. Serem banget. dari manpower sih ada cerita katanya Cocok mana nih ya? Kok begini nih bentukannya gitu kan? sering ngelihat apa, pada sempat ngelihat sosok Asrala gitu kan. Cuman saya bilang nggak ada, itu cuman halusinasi kamu aja gitu. Cuma dia bilang beneran Pak, waktu saya di basement gini. Ya itu udah nggak usah di apa pikirin, fokus aja sama pekerjaan. Mungkin itu sedang main atau dia bete lah nyari teman kan gitu. Itu sih kalau buat saya nemuin sendiri belum pernah. Ya mungkin yang tadi Bung Arifin Jala ya, dia nyari temen kan gitu. Iya. Makanya yang saya bilang tadi nih, pocong dari mana nih ya kan? Itu makanya pocong begini kan pakai timun ya. Mata merah, kulit hitam gitu kan. Kan nggak ada yang tahu ya, teman baru nih, yang model baru nih gitu kan, pocong. Nah, dari segi Bung Dika sendiri gimana Bung? Ya sama, belum pernah nemuin sih. Cuman kalau untuk kayak keran nyala sendiri gitu kan. Oh pernah tuh, keran nyala sendiri nih. Pernah di toilet, ada di gedung mana gitu. Saya pernah ke gedung atau apartemen sebagai tamu lah, diundang sebagai tamu untuk menjelaskan beberapa vendor sih. Jadi ada bos saya yang manajer atau GM saya yang dulu mengundang saya untuk menjelaskan sesuatu pekerjaan yang sedang dilakukan atau jadi pembahasan lah, istilahnya kayak gitu. Saya masuk ke toilet itu dan saya nggak tahu kan, namanya saya diundang di suatu tempat, saya nggak tahu seperti apa. Saya cuci muka, tiba-tiba ada keran nyala sendiri, ser gitu kan, dan ngeflash toilet. Kloset, Kloset ya, ngeflash. Tuh, Kebelet berarti Pak. saya lihat lagi nggak ada siapa-siapa kan. Begitu, yang lucunya lagi, itu toilet canggih juga gitu, dia modelnya sensor gitu. Ketika mau masuk kan tadi saya bareng sama orang, gitu, orang keluar lagi, saya nggak ikut bareng. Akhirnya pas saya keluar nggak ada gagang pintunya tuh, jadi dipakai sensor, pintu tuh buka sendiri. Saya cerita lagi, itu sensor pintunya, nggak bisa disentuh, jadi emang tuh buka sendiri pintunya. Itu perasaannya gimana tuh Bung Dika ketika masuk ke toilet tiba-tiba ada yang keran nyala sendiri atau Karena kan tadi saya masuk kan bareng sama orang gitu kan, pintu bisa terbuka sendiri kan, nggak ngeh gitu. oh nggak ngeroin gitu Jadi begitu dia keluar kita nggak tahu kan, oh ada orang kali itu di situ gitu. Tapi keran itu nyala sendiri, siapa? Terus ngeplasing baru tuh zer. Pas dilihat lagi nggak ada orang, ya namanya manusia ya, naluri kan kadang kan mental ya, naik turun lah ya. Saat itu lagi jatuh banget mungkin. Kabur. Kayak gitu. Ya. Itu emang agak serem juga sih ya, maksudnya tiba-tiba kita lagi ke kloset atau ke toilet gitu kan, tiba-tiba ada hal yang begitu. Emang sih tinggal di mana toilet itu emang lebih serem banget gitu kan. Kalau kotor lebih banyak ya, apalagi kalau kotor, betul. Makanya ya kalau kita kan ya apalagi sebagai Bung Arif itu harus benar-benar jaga kebersihan. Iya, mau nggak mau toilet angker, toilet apa ya kan, ada staff di situ. Betul, dalam segi apapun ya. Gitu. Nah kalau perihal ini dari segi hal yang tadi gaib nih Pak Arifin, mungkin ada gak cerita yang benar-benar Bung Arifin atau Bung Dika alamin dari segi hal yang menarik tapi yang merasa kagum satu sama lain atas pekerjaan masing-masing. Saya dulu kalau Pak Arifin. Kalau saya sih, Tapi Bung Arifin lebih kalem nih ya, hitam kalem gitu kan, glossy lagi. imut. Apa disetrap di meeting? Oh iya. Distraksi enggak, feedbacknya banyak. Oh gitu ya, benar. Benar tuh kan, banyak kerjaan gitu kan. Ya kalau saling kagum kita sama manusia mungkin tergantung mood ya. Kadang kan ada momen-momen yang baik buat Arifin, seperti dapat reward dari outsource-nya sendiri mungkin. Nah, itu appreciate lah.
kita nggak bisa nutupin kinerja seseorang itu buruk terus gitu, bagus terus, enggak. Walaupun saya juga istilahnya manusia juga lah ya, tempatnya salah juga gitu. Ya, saya buat menilai saya sendiri, saya menyuruh rekan-rekan, bukan nyuruh sih bahasanya, coba deh koreksi deh gitu kalau salah, omongin aja, kasih saran saja gitu. Namanya manusia, kita kadang nggak tahu lah ya seperti apa. Dan dari Kalau- sisi Bung Arifin gimana nih pernyataan di si Bung Dika ini? Kalau kagum dari itu tentang koreksi juga. Jadi walaupun Pak Dika ini sebagai atasan di gedung yang sekarang saya kerja, tapi dia ini mau nerima koreksi dari bawahannya gitu. Dia nggak puas sama apa yang dia miliki juga gitu kan. Jadi menurut dia, kalau orang lain kan mungkin gue ini atasan, Iya. ya kan, gue udah mampu lebih dari lu gitu image banget. ya. Wah, kalau ketika ini enggak, dia ada yang kurang dari dia, boleh di share gitu kan. Lebih menerima saran lah ya. Iya, Nanti kata nah, gitu. Jadi itu juga saya terapin ke tim saya, ketika ada yang kurang dari saya juga boleh saya dikoreksi gitu. Karena itu untuk pembelajaran saya juga ke depannya gitu. Nah, kalau dari segi ini nih, misal suatu Kadika nih, kita balik ke Gronteng lah, contoh misal tiba-tiba Gronteng ini pembersihannya secara dadakan nih, Bung Arifin. Nah, Bung Arifin saat itu menerimanya dalam kondisi benar-benar dadakan gitu kan. Di sisi lain Bung Arifin penyampaian untuk si bawahan si Bung Arifin, si cleanernya tersebut gimana nih? Kalau untuk penyampaian ke tim saya itu, ya otomatis mereka udah nggak bisa nolak, Pak. Karena kan saya juga dapat instruksi dari atasan saya gitu. Cuman kalau memang instruksi kan jadi gini, di dalam gedung saya itu ada hal yang kadang langsung turun ke saya, nggak lewat Pak Dika gitu. Pak Dika ini kadang nggak tahu. Bahkan saya sempat ditegur, kenapa saya nggak dikasih tahu dulu gitu loh. Nah, itu yang tadi saya bilang, koordinasi itu kadang nggak jalan gitu. Jadi kalau saya bisa nerima itu gitu, tapi kalau untuk perbaikan yang nggak ada, jadi tetap bakalan seperti itu terus. Nah, jadi untuk tim saya, ketika saya diminta untuk pembersihan pekerjaan hal-hal itu, jadi itu sudah tanggung jawab sendiri. Kalaupun ada area yang kosong, ada komplain, itu tanggung jawab saya, karena saya sebagai penanggung jawab di area tersebut, dan saya sudah koordinasi juga sama Pak Dika langsung supaya nggak ada koneksi yang terputus antara divisi lain juga. Nah, kalau segini, si Bung Arifin kan sebagai atasan di divisinya, dan si Bung Dika juga sama ya, Bung, atasan sebagai user lah kan, menangani sebuah vendor kan. Nah, hal apa yang harus dilakukan sebagai seorang pengawas? Mungkin bagi kita semua nih, mungkin bisa jadi acuan nih. Hal apa yang baik sebagai pengawas? Apa yang diterapkan untuk bawahannya gitu? Saya jawab ya. Jadi sebagai pengawas adalah monitoring segala sesuatunya pekerjaan. Apapun yang sudah selesai dan yang belum selesai, kita berhak kasih solusi kalau yang belum selesai ya. Nah, balik lagi, kalau untuk istilah pengawas itu sudah mengetahui dan harusnya sudah punya opsi-opsi lain. Di balik itu semua, kita bisa jadi model Model lah ya. Ya, role model gitu. Misalkan kita nggak sengaja, waktu itu sih saya pribadi nggak sengaja, pengalaman saya melihat ada staf housekeeping yang menyikatnya kurang bagus. Seharusnya dia lebih muter gitu ya. Sikatnya kan beda-beda gitu. Si medianya beda, misalkan kayak parket itu harus lurus,
ngemoknya gitu kan, sesuai dengan alur si paketnya. Kalau batu sikatnya seperti apa gitu dan sekencang apa penekanannya. Ya sempat jadi role modelnya untuk ini seperti ini nih, gini. Oh, lebih ke jiwa pemimpin. Lebih kita nggak usah malu-malu lah buat nyikat atau apa lah. Memberikan contoh intinya apa ya? Contoh yang baik gitu. Leading by example. Memimpin dengan memberikan contoh. Nah, kalau untuk dari segi Bung Arifin nih, Bung Arifin untuk membentuk sebuah tim kan Bung Arifin sebagai pengawas tertinggi gitu kan, sebagai penanggung jawab untuk cleaning service itu, bagaimana nih Bung Arifin langkahnya untuk membentuk suatu tim yang benar-benar terjaga gitu kerjasamanya, yang benar-benar perfect gitu. Apa hal yang harus dilakukan Bung Arifin? Kalau untuk cara saya membentuk tim lebih solid, ya, kalau untuk di area saya itu saya melakukan onsite training ketika air shift dari shift 1. Jadi onsite training untuk mengulas pekerjaan yang sudah dilakukan di saat mereka bekerja, dan di situ untuk merefresh otak mereka juga. Nah, di luar dari itu juga saya suka melakukan acara outing di luar dari pekerjaan supaya mereka tuh mempunyai jiwa kebersamaan antara satu sama lain. Refreshing lah ya. Ya, refreshing. Ya, berarti kan dari segi tadi yang dalam melakukan training kan, ibarat kata semuanya itu kan lebih bisa melakukan suatu pekerjaan. Jadi kan dari sisi manapun, mau ditempatkan dimanapun, melakukan pekerjaan apapun bisa. Jadi salah satu membuat tim yang solid. Nah, yang tadi juga Bung Arifin bilang kan melakukan sebuah outing ya, untuk mempererat silaturahmi juga. Jadi mereka tuh nanti saling kenal satu sama lain gitu kan. Jadi tidak ada, dan juga tidak ada rasa yang kebencian, kayak misalkan kita nggak tahu nih cara karakter orang ini kayak gimana, antara teman yang tadinya bisa bercanda tiba-tiba yang ini nggak suka bercanda tapi diajak bercanda, akhirnya clash di situ. Itu sih yang saya lakukan supaya mereka lebih ada rasa kekeluargaan aja satu sama lain. Outing ya paling enggak ya Pak. Outing bisa ya, acara silaturahmi kayak misalkan kita mau acara makan-makan di rumah dari biasa juga bisa sih Pak, biasanya kayak acara ngeliwat lah di rumah siapa gitu kan, acara kumpul bersama gitu. Itu dilakukan berapa lama? Maksudnya durasinya apa, habis sebulan setelahnya atau apa, 2 minggu sekali atau apa? Biasanya kita lakukan setelah koordinasi dari tim siapa yang rumahnya bisa untuk di ya tentatif lah ya, tentatif gitu. Maksudnya kapan aja bisa ya, gitu kan, waktunya gitu. Kapan waktunya siap gitu kan. Ya bisa juga tadi kan bukber kan tergantung nih buka bersama dengan tim yang lain atau buka bersama dengan satu orang gitu kan, buka bersama gitu kan. Buka topeng. Ya kan nggak tahu juga ya Pak Bung ya kan. Nah mungkin ada nggak pesan-pesan dari Bung Arifin ini kan, nggak mungkin mengawal karir dari langsung di seorang pengawas kan, atau sebagai supervisor gitu ya. Ada nggak langkah-langkah yang harus dicapai untuk menjalani atau menjalani jenjang karir berikutnya gitu? Kalau untuk langkah-langkah, yang pertama tuh masih berdoa, semangat, konsisten sudah pasti. Jangan pernah menyerah di dalam setiap hal apapun, setiap tantangan harus dilewatin. Itu sih menurut saya. Kalau ada yang kurang boleh tambahin tuh Pak Dika. Ya kalau untuk karir setiap karyawan ya atau pegawai lah ya, itu kita nggak tahu ya kapan datangnya. Kekonsistenan itu harus gitu. Jadi apa nih yang dituju, misalkan dari anggota security dia harus apa gitu kan, ada step-stepnya tuh, ada sekolahnya juga mungkin kalau security. Kalau housekeeping kan harus ada pengenalan alat, harus bisa mungkin Word, Excel seperti komputer lah.
istilahnya bisa menggunakan itu. Dan berani eksperimen mengatur sesuatu yang sudah diplotting atau job-jobnya yang eksperimen info lah ya, maksudnya improve ke pengawas, Pak di sini sepertinya harus dibersihkan, bisa nggak diatur untuk hari esok atau apa? Itu sih harus ada nalar sih di situ. Benar kan, ininya kita harus melakukan suatu pekerjaan dengan baik, dengan konsistensi hati. gitu kan. Apalagi kalau kita lebih menjiwai itu kan suatu pekerjaan tersebut kan. Dengan secara otomatis kan kesempatan itu datang dengan kita sendiri, gitu kan. Dan Kalau kapannya kita nggak tahu. kalau kita sekiranya kita bekerja dengan baik, tidak bekerja dengan baik, tidak konsistensi, tidak rajin gitu kan, mau ngarepin yang kesempatan itu nggak mungkin terjadi. Nggak mungkin ada rekomen. Makanya kita harus bekerja dengan baik ya, otomatis ya kita dapat kesempatan tersebut gitu kan. Bahkan juga ada juga yang berharap dengan kesempatan tersebut, bahkan juga ada yang dikasih kesempatan, juga ada juga yang untuk belum menolaknya atau belum siap gitu kan. Ya itu balik lagi pada diri masing-masing kan. Nah, sebagai seorang pengawasan atau seorang leadership kan kita harus membangun suatu kepercayaan. Selain dari suatu menyangkut pekerjaan kan kita harus membangun suatu kepercayaan diri untuk orang tersebut gitu kan. Dimana kita sebagai mentor itu harus bisa benar-benar bisa meyakinkan gitu kan. Jangan sampai semuanya itu sia-sia, dia udah kerja benar-benar dikasih kesempatan nggak bisa. Itu kasihan juga kan gitu. Nah, tugas kita kayak gitu ya itu, Bung. Mungkin itu aja sih. Saya berharap semua ini dengan adanya ini berharap ya ini juga bisa jadi pengalaman untuk yang lainnya kan, Motivasi. vendor cleaning, user gitu kan. Semoga semuanya itu bisa berjalan dengan baik, kerjasamanya dengan baik, koordinasi dengan baik. Jangan sampai ada kericuan atau perdebatan yang merugikan pihak masing-masing gitu kan. Padahal kalau misalkan koordinasi yang tadi dibilang kurang terjaga kan, akhirnya apa? Entah dari pihak ini resign atau dari pihak ini yang berseteru gitu kan. Oh ini begini gitu kan. Intinya kan inti pokok dari pembahasan ini kan kita harus menjalin koordinasi dengan baik, bekerja dengan baik, dan kita juga harus mengembangkan diri masing-masing. Ya. Nah, dan satu hal yang paling saya ingat, yang pengalaman saya gitu, saya belum pernah dibilang sukses kalau saya belum mensukseskan orang lain. Itu hal yang saya ingat. Dan hal yang paling saya ingat ketika waktu saya masih berada di level bawah, saya pernah diucapkan oleh sebuah kata-kata dan itu masuk ke dalam biografinya perusahaan tersebut. Saya selalu mengibaratkan diri saya sebagai lahan subur yang siap ditanamkan oleh tanaman apapun. Nah, arti kan dalam kondisi lain kan saya harus siap ditempatkan dimanapun, kapanpun, sebagai apapun gitu kan. Berarti kan itu benar-benar hal yang memotivasi saya gitu. Role model yang tepat itu. Makanya sebagai seorang pengawas jangan sampai cuma kita mengatur sebuah pekerjaannya aja. Jangan sampai kita juga menyuruh-nyuruhnya aja gitu kan. Ya kita juga harus bisa mengembangkan diri masing-masing. Apalagi seorang pengawas atau seorang leader itu wajib, benar-benar wajib untuk mengembangkan bawahannya gitu. Yang paling itu aja sih dari saya, Bung Dika, Bung Arifin. Saya berharap terima kasih banyak atas pengalamannya, atas ceritanya, cukup luar biasa. Supaya next time kita juga bisa jauh lebih baik lagi dari ini. Ya itu aja sih, Bung Arifin, Bung Dika, terima kasih. Siap. Terima kasih, Mas.